Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidhina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin, khususan ila al-imam an-Nawawi sahib arba'in an-Nawawiyah, anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'itu alayna min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barokah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, mugi-mugi urip panjenengan senantiasa disukani barokah kalian Gusti Allah. Waktu-waktu jenengan sukani barokah dan senantiasa ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Anak cucu kita anak yang barokah. Barokah kulon jenengan khidmat dan memakmurkan ten masjid barokah. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pada malam hari ini kita masih belum menyelesaikan Al-Hadithur Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24. Kita masih akan menyelesaikan hadis yang ke-24, kurang lebih sepertiga yang terakhir yang belum kita bahas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-24 hampir habis, sepertiga yang terakhir. Hadis ini merupakan firman Allah yang biasa disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi niku firman-Nya Allah, tetapi redaksinya langsung saking Gusti Kanjeng Nabi. Di antara ungkapan hadis qudsi niki
dawuhipun Gusti Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum, seandainya dari mulai orang yang pertama diciptakan di antara kalian, wa akhirakum, dan manusia yang diwafatkan terakhir di antara kalian, wa insakum, dan seluruh manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan para jin yang ada di antara kalian, kanu, mereka itu seluruhnya, ala afjari qalbi rajulin wahidin, mereka itu seluruhnya melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, mendukung hati seseorang yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat. Ada orang berbuat maksiat dibantu oleh seluruh manusia, dibantu oleh seluruh jin. Niki gambarane mawon tadi. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an, tidaklah mengurangi akan hal itu, akan kekuasaanku, kerajaanku, syai'an, sedikit pun juga. Artinya ngeten iki. Umpamane makhluk menungso jin dari awal muncul sampai akhir yang dimatikan oleh Allah, termasuk jinnya, semuanya ini berbuat maksiat, semuanya menentang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya berbuat seperti itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan, kerajaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau di satu tempat, ojo malih kemudian presiden negara, ya sa-RT mawon, RT mawon, sebagai ketua RT kok gak kemudian diindahkan perintah-perintahnya oleh anak buahnya. Pak RT ngomong ini kan sering ngereken, besok nggih hari Ahad kerja bakti, saya butuh tiang 40 jamaah sing teko wong sitok anak dhewe. Ya lho nang ndi nak kon gak nang ndi kan sing gelem Pak kabeh nang omahe kabeh. Berarti itu akan akan menjatuhkan ke-RT-nya. Ya pasti kekuasaan sebagai RT kok gak direken awak-awak iki. Ya niku RT lho niki. Akan merasa dia ini sudah tidak punya kekuasaan lagi. Besok bapak-bapak nggih nanti kumpul ya di satu tempat ngeten nggih. Kita mengadakan kegiatan niki. Dinteni nang RT, kuwabe bapak ibunya dinteni blas karo sing teko telu ae. Bojone ambek anake loro tok. Lho sing liya nang ndi? Gak gelem Pak kabeh. Waduh. Koyo gak diikuti perintahnya. Niki mawon sudah menjatuhkan. Nah, seandainya ada makhluk manusia seluruhnya, jin seluruhnya boten manut ten Gusti Allah, membantu seseorang untuk melakukan maksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan, kerajaan, kebesaran Allah sedikit pun juga tidak akan mengurangi. Nah kemudian, jadi kalau begitu hakikatnya ibadah niku sakjane gaya awake dhewe jenengan salat niku hakikatnya damel jenengan kemudian iktikaf ten masjid ngaten niki jamaah niku hakikatnya ujung-ujungnya untuk kita ya. Mboten usah kita berharap lek Gusti Allah disembah wong sak donya tambah kekuasaane tambah mumbul, mboten. Kalau tidak ada yang menyembah tambah nyungsep, mboten.
gak ngefek hadirin ngoten niku. Ya, jadi mboten perlu sampean gak jamaah. Gak wis aku. Lha apa? Aku bolak-balik ndonga rupane gak dikabul Gusti Allah. Wis lho sawi sampean niku purik nang Gusti Allah. Enggak mboten ansal ngoten. Karena hakikatnya niku gaya awake dhewe itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia yang pertama dimunculkan di dunia di antara kalian ini dan yang diwafatkan terakhir di antara kalian seluruhnya, wa insakum manusianya di antara kalian, wa jinnakum jinnya yang ada di antara kalian, qamu mereka berdiri fi sa'idin wahidin di satu lapangan. Fasa'aluni seluruhnya kemudian mereka meminta kepadaku, hajat-hajatnya seluruh dikabulkan oleh Allah. Fa'ataitu kulla insanin, kemudian aku beri setiap manusia masalah tahu apa yang dia minta. Setiap manusia ini diberikan oleh Allah apa yang dia minta, apa yang dihajatkan diminta oleh hamba-hamba Allah, manusia, jin yang kumpul di satu tempat semua minta dikabulkan oleh Allah. Manaqasa dzalika, tidaklah mengurangi dzalika yang demikian itu, mimma indi dari apa yang aku miliki, illa kecuali kama yang kusul mikhyatu, kecuali sebagaimana al mikhyatu jarum dom ya, yang mengurangi idza udkhilal bahra, apabila dia dimasukkan ke laut. Jadi niki katakanlah niki dom, niki contoh mawon aden. Niki dom ya, jarum dimasukkan ke air laut. Nah, kemudian ditarik lagi sehingga dom niki wau, jarum niki wau basah. Lah, basah oleh air laut. Itu gambaran napa niku, sebanyak itu orang yang meminta kepada Allah, hanya anggapan Gusti Allah kados air laut yang nempel pada jarum ini. Seluruh manusia yang muncul mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir diwafatkan, gak menungsoi gak jinnya, minta kuwabe nang Gusti Allah. Ya, kuwabe minta. Ada yang minta ini, minta jabatan, minta kebahagiaan, minta jenengan kan jomblo, minta mesti minta pasangan. Ya, kalau bisa pasangan yang begini Gusti. Ya, kalau bisa yang cantik, yang jari malaikat yang golekno swarga aja saiki. Ya, kemudian minta yang kemudian apapun yang panjenengan minta, semuanya dikabulkan seluruhnya. Itu bagaikan jarum, air yang menempel di jarum, itu aja. Sedangkan kekayaan Allah kal bahri, bagaikan lautan. Jadi kekayaan Gusti Allah niku bagaikan lautan, tidak akan dikuras, tidak akan pernah habis. Lek tiang nguras jeding kathah hadirin, lek nguras laut kaya kano hadirin. Dados lek tiyang nguras jeding, lha apa cak nguras jedenge masjid itu lho, ati tak gedhekno niku wonten. Tapi lek nguras laut kados-kadose kok mboten wonten. Ya mboten wonten memang, karena apa? Karena banyaknya air laut yang demikian. Itu bagaikan kekayaan Allah begitu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kalau panjenengan punya keinginan baik apa, punya masalah itu permintaan apa kepada Allah, punya hajat apa kepada Allah, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau hari ini memang dikabulkan, pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki penting hadirin itu.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu semua adalah amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, yang aku beberkan kepada kalian. Tsumma uwaffikum iyaha, kemudian aku ganjar, aku berikan pahala untuk kalian atas amalan itu. Faman wajada khairan, maka apabila amalan yang dikerjakan kebaikan, kebajikan, amal soleh, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah, akan dimudahkan melakukan kebajikan itu. Waman wajada ghaira dzalika, sedangkan apabila dia mendapati amalannya tidak khairan, tidak bagus, tidak baik, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah disalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Anda sudah diberitahu punya akal sehat, punya pikiran yang normal, kok Anda kemudian tidak bisa memilah antara hak dan batil? Anda tidak bisa tahu mana halal haram. Pengajian Anda diajak sudah kebajikan, kok enggak mau? Berarti bukan salahnya kemudian Allah, Anda saja yang tidak menggunakan momen kebaikan itu. Jadi Anda yang kurang bisa menggunakannya. Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan kemudian disalahkan kecuali salahkan diri Anda sendiri. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya hadirin, al-haditsul khamisu wal ishrun, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah, bahwasanya sekelompok manusia dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka mengatakan, lin Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu tuthur bil ujur. Ahlu tuthur, orang-orang kaya ini sudah pergi dengan membawa pahala yang begitu banyak, ya Allah. Ya Allah, ya Rasul, dados tiang sugih niku enak. Tiang sugih, tiang soleh, tiang sugih, sugih soleh niku enak ya Rasul. Yusalluna kama nusalli, sedangkan kita orang-orang yang fakir, orang-orang yang kurang mampu, niki mesti kalah kalau melakukan ibadah, ganjaran dibanding mereka niki kalah. Nah, yusalluna kama nusalli, mereka ini akan melaksanakan sholat sebagaimana kami melaksanakan sholat. Kami sholat, wong sugih niku nggih sholat ya Rasul. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu puasa seperti kita melaksanakan puasa. Mereka puasa, kita puasa, mereka juga bisa puasa. Wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan dari harta-harta mereka. Sedangkan kami orang-orang fuqara wa masakin ini bukan masa lalu ya, orang-orang fakir dan orang miskin ini gak bisa sedekah nggih mboten saged ya, jangankan kelebihan, kurang sing bolak-balik ya Rasul. Berarti awake dhewe niki ketika melakukan
perlombaan kebajikan ini mesti kalah ya Rasul. Qala dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sungguh telah menjadikan untuk kalian segala sesuatu itu bisa dijadikan media sedekah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ingin membuka mindset hadirin, cara pandang, cara pikirnya para sahabat. Yang namanya sedekah tidak harus dengan uang, ojir, ya, tidak harus dengan duit doai. Ternyata sedekah niku banyak caranya, ragamnya, dan berbagai macam cara bisa dikemas dalam bentuk sedekah. Nah, ternyata seperti itu. Sehingga kalau kepin sedekah mboten usah ngenteni sugih, ya lek sugih lek enggak. Oleh karena itu sekarang bisa sedekah saja. Lah bentuknya apa sedekah? Ternyata Rasul ingin membuka mindset, cara berpikirnya para sahabat. Sedekah itu gak duit tok. Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekatan. Sesungguhnya setiap ungkapan subhanallah, subhanallah, subhanallah yang jenengan ucapkan wahai orang-orang fuqara wal masakin itu sedekah. Mungkin orang kaya bisa subhanallah, tapi Anda bisa memperbanyaknya. Mereka bisa berbuat, Anda lebih bisa berbuat itu. Kalau mereka mungkin mungkin 33, Anda iso ping 1000 gak apa-apa. Itu sedekah jenengan. Mungkin mereka cuma baca 100 kali, Anda baca 1000 kali, itu sedekah Anda. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Nah, ini. Jadi setiap tasbih yang panjenengan ucap itu sedekah. Terus bapak-bapak menang-menang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jenengan sedang bersedekah dengan kalimat tasbih itu. Dan itu pun kalau begitu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk konco-konco nom-noman ini, ya, teman-teman muda yang demikian ini timbang menemukan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa itu sudah ini? Ya, ping 100, ping 200, ya. Ambek futsal bal-balan ngoten subhanallah, subhanallah. Tambah mantep insyaallah, tambah keringetnya tambah nemen ya niki ya. Lah ini penting ini. Sebab mindset kita, cara pikir kita, bahasa sedekah mesti duit. Lek duit kotak amal. Ya, lek ana duit berarti aku gak iso amal. Mboten. Banyak cara kita untuk bersedekah. Termasuk panjenengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah niku nggih sedekah. Tapi ketika orang menyerahkan sebagian harta bendanya, itu pun juga sedekah, juga penting. Kalau Anda ada, gunakan itu harta itu juga untuk kepentingan fisabilillah di jalan Allah. Kados pembangunan menara niki hadirin. Jenengan ditekani panitia, Pak niki rupane kurang semen. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, kula sedekah tasbih manut gak mari-mari hadirin. Tapi kalau panjenengan bisa, ya panjenengan beri itu, ya. Tapi kalau pengen tidak ada yang panjenengan berikan, artinya Kanjeng Nabi ingin kemudian, lek sama gak duwe apa-apa, kemudian sama aku gak iso sedekah, salah ini. Ya, tapi lek panjenengan punya, ya sebagian itu gunakan di jalan Allah. Ya. Tetapi lek panjenengan gak duwe apa-apa, gak duit belas mana, ya gak ada yang mau saya berikan, berarti saya gak bisa sedekah. Oh banyak, 1000 jalan ke Roma. Ya, untuk sedekah itu bisa dengan cara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap panjenengan mengucap subhanallah, subhanallah itu sudah sedekah. Nah, oleh karena itu banyak sedekah ya, ini penting ini.
Kemudian wa kulli takbiratin shadaqah. Ternyata kalau kita tidak punya uang, tidak punya harta, apa enggak bisa sedekah? Bisa, dengan sekali ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku nggih sedekah. Ucapan takbir niku sedekah. Kemudian lagi wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap ucapan hamdalah, alhamdulillah, 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 itu juga bagian dari sedekah. Ah niku penting. Sing niku wonten wali min auliyaillah, kekasihnya Allah. Niku wilitane me alhamdulillah tok. Jadi diwantem napa kena alhamdulillah tok. Ya, jadi begitu bangun dari tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Matur-matur ningali alhamdulillah. Ya Allah, ternyata mata saya sehat, buktinya bisa melihat sekelilingnya. Bojone liwat, alhamdulillah si urip bojoku ya Allah, dan ternyata sing muga aku bojoku, masya Allah. Ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya kemudian dia jalan, kakinya bisa dijalankan, tangannya bisa, alhamdulillah tangan kula sehat ya Allah, kaki kula bisa dijalankan. Sampai kemudian dia bisa kemudian wudhu, bisa mandi, alhamdulillah bisa merasakan dinginnya air. Berapa banyak orang tidak bisa merasakan dinginnya air. Orang kalau sudah di Siberia sana, Rusia yang sebelah Asia kecil sana, sulit cari air, semuanya es hadirin. Ya, panjenengan bisa, air bisa, jeding ada, kemudian sekalipun dingin, boten shower sing ya, boten wis usah shower sik ya, iku kemudian bisa merasakan alhamdulillah. Ya, kemudian kamu ya Allah bisa merasakan. Setelah bisa mandi seger, alhamdulillah. Kemudian keluar dari jeding, alhamdulillah, Gusti Allah dikai keselamatan. Keluar dari jeding, tadi bisa buang hajat, bisa begini, alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa afani, yang telah menghilangkan berbagai macam kotoran dari aku dan menyehatkan aku. Saya bisa keluar dari kondisi ini, alhamdulillah. Sebab leten jeding kemudian saged keluar niku luar biasa hadirin. Ya, berapa banyak hadirin orang berangkat nang jeding gak apa-apa, mek kepreset ngono tok tiba-tiba stroke ya. Mek tiba klek ngoten tok wis mara kemudian. Kula enggak ada rencang hadirin. Oke, enggak ada rencang. Tiang soleh masyaallah. Uripe niku ge nulung wong tok nih. Ya, di daerah Masjid Al-Hafiz mriku lesan polo. Ya, orangnya masya Allah. Ya, katanya saya sambangi suatu saat kondisi sakit. Loh, kok iso ngene Mas sampean kok? Mboten semerap pusat mek kula damel ndodok buang hajat, maten-maten mboten saged. Padahal orangnya bukan, lek kula kan kelompok berbobot tadi. Ya, niku tipis tiang niku tipis tadi. Ya. Kados sing pojok mriku lho nggih. Ya niki. Ya. Niku kena angin Yesus kan insyaallah langsung akeh niku. Ya. Nah, sampai seperti itu nih. Loh, begitu Bu ngadeg pun sakit. Dia ya padahal di rumahnya alat kesehatan ada. Kadang-kadang saya, Ustaz, mantun mucal ten Al-Hafiz, monggo didamel niki. Saya masuk satu kapsul motor kayak dipijat niku 16 juta. Kemudian alatnya lengkap alatnya. Tapi ya Allah, Gusti Allah nyoba kemudian dia ya. Jadi bangun dari anu iki mbon saged. Akhirnya digotong kemudian jadi lan lorone adine. Kalau dikatakan dia orang gemuk yang kena apa ya mboten.
Ada lagi teman yang wudhu ngoten-ngoten jeding kepleset titik belek pun setruk gitu. Ya Allah, makanya hati-hati ini. Jadi begitu kalau jenengan kok saged metu jeding kondisi sehat walafiat, alhamdulillah, alhamdulillah. Jenengan kan berapa ribu kali kita masuk kuat jeding sehat. Niku pernah alhamdulillah, mungkin jarang hadirin. Ya. Berapa banyak orang yang kita dengar mek kepreset kutuk tok, kemudian dia gak bisa begini, gak bisa begini. Eten jeding ngoten. Ya Allah. Oleh karena itu jenengan syukuri hadirin. Niki wonten wali min auliyaillah, wiritane mek alhamdulillah tok wis pokoke. Ketemu segalanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu dia makan makanan yang alhamdulillah, ambek Gusti Allah sik dikai enak mangan. Ya, singgare makanan mahal, makanan enak itu kan bukan karena super chef yang masak, hadirin, atau Lord Ardi yang masak, bukan itu. Tapi sing nyebabno makanan enak itu awak sehat. Lek awak sehat, sego anget, penyetan tempe, telung piring, wassalamualaikum hadirin. Wus enak niku, mboten usah ditawari napa Kairo. Bangsa leos mboten usah hadirin. Pokoke anget, penyetan tempe, masya Allah pun. Nikmat niku luar biasa niku. Ya, tapi kemudian dikai gulai kacang hijau Kairo, kemudian dikai rawon nguling, ya, kemudian jenengan niki di mulutnya ini ada 10 penyakit tadi. Di mulutnya panjenengan niku ya kena penyakit sing biasa nawan niku. Sariawan niku. Kadek 10 hadirin. Wah, wis mek ndelok tok hadirin. Sing mangan kancane, ya apa cak tak mangan. Apa cak? Apa wae. Niki mek sariawan tok niku. Jenengan syukur hadirin. Makanya gerakan alhamdulillah niku penting. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aku iso maca. Padahal wis gak sekolah loh, sik iso maca. Alhamdulillah, syukur hadirin yang demikian ini. Alhamdulillah, kena pandemi 2 tahun daring tok sik iso maca. Alhamdulillah, niku syukuri hadirin. Ya. Kemudian malih, ya. Di sini dikatakan wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah niku sedekah iki. Wah, luar biasa niki sedekah. Kemudian wa amrin bil ma'rufi shadaqatan. Kemudian orang mengajak ma'ruf, memerintahkan mengajak kepada kebajikan, itu juga bagian sedekah. Wonten tiyang niku ya rumahnya memang dekat masjid, tapi berangkatnya ini kadang-kadang lewat masjid boten langsung keliling rada ado hadirin. Kali kemudian setiap oma kemudian ya setiap oma niku kepethuk koncone adzan masjid. Soal mau tidak mau urusan yang kedua, tapi saya wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Aku ngajak kebajikan nang koncoku. Gelem alhamdulillah, gak gelem urusan dia dengan Allah. Sing penting saya ajak. Adzan monggo. Iya Mas. Adzan iya. Setiap itu. Sampai tiang-tiang kampung niku apal, begitu dhek metu omah badhe nekane niku kane apale, begitu badhe dituke niku wis mlebu dhewe hadirin. Waduh penyakit teko nih ya pumpung durung ya. Tapi yang demikian itu dia ngingatkan terus, gelem gak gelem dielingno, gelem gak gelem dielingno. Loh, ngoten niku amaliyah ngoten lek istiqomah ajek ya luar biasa. Ada satu kisah diri Al-Maghfurlah Mbah Kiai Romo Hamid Pasuruan, Ye Hamid Pasuruan min auliyaillah. Niku salah satu wiritannya
Mantun kemudian beliau tahajud selesai, keluar pondok Adik, jalan. Badhe datang Masjid Al Anwar ngoten atau kemudian ngimami ten pondok niki jalan Adik. Jalan ten kampung di sekitar pondoknya, dok beliau. Cak, ayo jamaah subuh, sate adzan. Nggih, ngoten. Cak. Dok ngoten. Ada 15 rumah, 20 rumah kelilingi bendalu Adik. Lho ngoten kan sedekah, amal ma'ruf lho niku. Dok. Ayo ati adzan subuh. Nggih sik gampang. Sopo sik dibuka. Oh, ngapunten Yai, jenengan ase mboten semerap kalau jenengan. Nggih, badhe adzan. Nggih Yai Hamid. Sing buka Yai Hamid tadi menipun sadurunge ditekani pun siap. Yai Hamid tak wisin aku sing ngene itu durung salaman. Ya. Akhirnya kemudian sekitar pesantrennya beliau ahli jamaah subuh kabeh. Sing berangkatan masjid jamek, sing berangkatan musala sebelahnya. Sebab sing buka niki ya. Andai kata ten al barakah wonten masya Allah luar biasa. Pak Herman niki sampai mriku pojok mriku. Ya, mulai mriku sampai dibukai kabeh. Subhanallah. Wali niku insyaallah wali insyaallah. Wali daya walil mu'minina amin. Nah, wa nahyin an mungkarin sedekah. Mencegah orang berbuat mungkar niku sedekah. Lho Mas, ngene iki gak oleh dosa Mas. Mau dia atau tidak mau, kita sudah mengingatkan begitu, itu sedekah. Mas, ini gak oleh opo ae. Oh sudah, yang penting kita kelingno. Itu bagian daripada sedekah. Sampai-sampai di dalam hadis ini hadirin, yang membuat tercengangnya sahabat. Coba ninggalin jenengan hadisnya niku. Ya, sampai begini. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika salah satu di antara kalian para suami mendatangi istrinya, mohon maaf hadirin, mengumpuli istrinya, niku sedekah hadirin. Waget sahabatnya, masih gak sedekah gak apa-apa ya Rasulullah niku. Loh, sedekah itu. Waget sebenarnya. Loh, mosok ngoten niku sedekah. Sehingga qalu para sahabat itu kaget dengan ungkapan Rasul niki, mengatakan ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yaqulu lahu fiha ajrun. Ya Rasul, salah satu di antara kita mendatangi istrinya, melampiaskan syahwatnya, mosok ngoten sedekah oleh ganjaran. Dijawab oleh Rasul dengan untuk mereka berpikir hadirin. Qala, dawuh pun Kanjeng Nabi, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, bagaimana kalau dilakukan oleh suami itu pada orang yang bukan istrinya, ditumpahkan air maninya pada bukan yang istrinya, apakah dosa? Wa ya haram Rasul, zina. Akana alaihi wizrun, apakah itu dosa? Wah ya, zina dosa besar ya Rasul. Fakadzalika, demikian juga idza wada'aha fil halal, sakjane ate nglakoni maksiat sing zina, lho kok ana bojone sing sah, dia lampiaskan syahwatnya kepada istrinya, sing tadinya kemudian harusnya zina, kemudian dengan barokah dia berkeluarga, barokah perkawinan, barokah istrinya, gak sido nglakoni dosa gede zina, sebab dilimpahkan, ditumpahkan syahwatnya diberikan kepada istrinya. Mosok kali keganjaran mung terlepas dari dosa gede, nggih ganjaran ya ngono iku. Maka hadirin sing kata sedekah nggih niki. Jadi niki malam Jumat sing kata sedekah yang demikian niki. Lah kula sik dereng Ustaz wis akeh poso ya sampean wis gak apa wis. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian juga apabila diletakkan oleh seorang suami itu pada istrinya yang halal,
Apakah dapat pahala? Ya pasti, itu sudah pasti berpahala, sebab dia terlepas dari perbuatan dosa. Gak sampai kemudian zina, gak sampai ngerusak rumah tanggane wong, gak sampai ngerusak wanita yang lain. Cukup istrinya yang sah, yang memang dihalalkan oleh Allah. Apa gak ganjaran? Ganjaran tok hadirin. Ya biasanya bapak-bapak niku sing kadang niku sedekah tasbih nggih sedekah, sing dipilih jojo iki yang terakhir. Ya, kula tak milih niki mawon zat nggih, monggo mawon lek milih niki. Nah, jados niki menjadi bagian daripada sedekah kula panjenengan. Niku kita ingin dibuka mindset cara pandang kita, cara pikir kita oleh Kanjeng Nabi. Sedekah itu tidak harus pakai uang. Tapi uang pun harus digunakan untuk sedekah di jalan Allah. Ketika orang tidak punya apa-apa, jangan kemudian mengeluh, saya nggak bisa sedekah, saya nggak bisa berbuat kebajikan. Orang-orang kaya enak bisa berbuat kebaikan dengan kekayaannya. Anda pun masih bisa berbuat banyak dengan melakukan kebajikan. Yang itu nilainya sedekah. Mengucapkan alhamdulillah sedekah. Mengucapkan kemudian subhanallah sedekah, mengucapkan Allahu akbar sedekah, mengucapkan kemudian la ilaha illallah sedekah, mengajak orang kebaikan sedekah, melarang orang berbuat dosa sedekah, mendatangi suami, mendatangi istrinya, mengumpulinya, melampiaskan syahwatnya supaya dia tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, itu pun juga sedekah. Banyak cara sedekah niku hadirin. Oleh karena itu ya, hadis ini menjadi semangat kita untuk banyak-banyak bersedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Sebelum hadis riwayat Imam Muslim, sebelum kita tutup hadirin pengajian kita pada malam hari ini, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menutup pengajian kita? Wonten sing ditangletaken? Sampun nggih? Sampun? Sampun nggih? Ya, saya kira cukup. Lek ningali wajah-wajahnya ahli sedekah iki lemane. Tapi mesti sedekah sing pundi niku? Lek kula husnudzon mawon jenengan sedanten pun sedekah. Ya, jenengan pun yakin sedekah sedanten yang demikian iki. Insyaallah jadi kebaikan kula panjenengan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyati syifa li Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus bisirril Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.